Pukul 8 malam. Di saat semua orang beristirahat, aku masih harus menyelesaikan tugasku. Kenapa sih nggak berhenti-berhenti? Aku mencoba mengabaikannya. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi kata-kata jahat itu terus mendesak masuk. Rasanya dadaku sesak, dan pikiranku mulai dipenuhi oleh ketakutan. Pagi ini, di sekolah terasa berbeda. Langkahku terasa berat, dan koridor yang ramai ini mendadak terasa begitu sepi. Biasanya ia menyapa teman-temannya dengan senyum dan penuh semangat. Namun kali ini, Dinda hanya berjalan diam tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya terlihat lelah seolah sedang memikul beban yang tidak diketahui orang lain. Aku takut jika mereka tahu, mereka juga akan memandangku dengan cara yang sama. Jadi, sepertinya lebih baik aku mundur dan menjauh saja dari mereka. Aku lebih baik menyendiri dulu saja. Ketika beberapa teman mengajaknya makan siang bersama, Dinda hanya memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Ia menolak ajakan tersebut dengan alasan ingin pergi ke perpustakaan, lalu segera berjalan menjauh. Dari kejauhan, Rara dan teman-temannya mulai menyadari perubahan sikap Dinda. Mereka melihat bahwa Dinda tidak lagi seceria biasanya dan lebih sering menyendiri. Rara dan teman-temannya duduk bersama di kantin kampus saat jam istirahat. Mereka membicarakan perubahan sikap Dinda yang akhir-akhir ini terlihat lebih pendiam dan sering menyendiri. Oh, ternyata ini yang lagi ramai. Pantas saja dia berubah. Mereka mulai memahami alasan di balik perubahan sikap Dinda. Ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi prihatin setelah melihat banyaknya komentar yang menyerang Dinda di dunia maya. Rara menatap layar ponsel sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kepada teman-temannya. Mereka menyadari bahwa merasa kasihan saja tidak cukup untuk membantu seseorang yang sedang menjadi korban cyberbullying. Aku mending ngumpet di sini, berharap semua omongan jahat itu bisa hilang dari kepalaku. Terus tiba-tiba, Rara datang membawa minuman favoritku. Aku bawain minuman favoritmu. Kamu gak harus cerita kalau belum siap. Tapi aku lihat kamu lagi kesulitan. Keheningan yang canggung sempat menyelimuti mereka selama beberapa detik. Dinda menoleh, menatap Rara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pertahanan Dinda runtuh. Air mata yang sejak tadi ditahannya mulai menggenang. Aku capek, Rah. Aku merasa semua orang membenciku. Isaknya dengan nada penuh keputusasaan. Aku enggak. Dan banyak orang lain juga enggak. Ucap Rara meyakinkan Dinda bahwa ia tidak sendirian. Aku terus baca komentar-komentar ini. Rara menoleh, menatapku dengan sorot mata peduli. Coba, lihat. Setelah baca itu, kamu merasa lebih baik atau lebih buruk? Tanyanya lembut, namun menusuk tepat ke inti masalah. Lebih buruk, Ra. Jawabku jujur. Berarti kita nggak perlu terus-terusan membacanya, ujar Rara. Pertama, blokir akun itu. Kedua, SS untuk bukti. Ketiga, laporkan akunnya. Aku nggak pernah kepikiran buat lapor. Kamu nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Datang ke sini justru bukti kalau kamu itu berani. Mulai sekarang, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya sebenarnya ragu untuk datang, Bu. Kenapa ragu? Saya takut dianggap lemah karena tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, Dinda. Justru itu langkah yang berani. Dan itu keputusan yang baik. Boleh cerita, apa yang paling mengganggu pikiranmu akhir-akhir ini? Komentar-komentar di media sosial, Bu. Awalnya saya mencoba mengabaikannya. Tapi semakin lama semakin banyak. Sekarang setiap buka HP rasanya takut. Itu pasti sangat melelahkan. Saya jadi sulit fokus belajar.
Kadang juga tidak ingin bertemu orang lain. Saya mengerti. Dinda, yang kamu alami memang tidak mudah. Tetapi, kamu perlu ingat bahwa komentar negatif orang lain tidak menentukan siapa dirimu. Kadang saya merasa semua orang membenci saya. Tapi, belum tentu. Saat kita terluka, kita sering merasa seolah-olah semua orang berpikir buruk tentang kita. Padahal masih banyak orang yang peduli, seperti Rara dan teman-temanmu. Kamu sudah melakukan langkah yang tepat dengan memblokir, menyimpan bukti, dan melaporkan akun yang menyerang. Yang terpenting sekarang adalah menjaga dirimu dan tidak menghadapi semuanya sendirian. Dan jika kamu merasa kewalahan lagi, kamu bisa datang ke sini kapan saja. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih lega setelah bercerita. Beban yang selama ini saya pendam, rasanya jadi lebih ringan. Aku nggak perlu lagi nanggung beban sendirian. Support system dari temen tuh emang obat paling manjur. Ingat kamu nggak sendirian. Kita ada di sini. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Makasih banyak ya. Dengar omongan kalian, rasanya bikin beban di pundakku langsung hilang. Sama-sama, Din. Ingat terus ya, kalau kita bakal selalu di sisi kamu. Cyberbullying emang bisa ngerusak siapa aja. Tapi kalau lingkungan kita peduli, semuanya pasti bisa dilewatin. Tidak semua luka dapat terlihat. Terkadang, korban cyberbullying memilih diam dan menjauh dari lingkungan sekitar karena merasa tidak ada yang memahami apa yang mereka alami. Jadi, jangan cuma jadi penonton pasif ya. Yuk, jadi teman yang selalu ada.